kita harus bisa iya, ini konteksnya ketika Yesus masuk mengalahkan iblis, mengambil iblis di sini dong. Iya betul, tapi itu konteksnya berbeda Bang. Jangan kamu baca secara harafiah. Nah itulah Abang di sini yang nggak ngertinya di sini. Ya, Makanya Abang ini nggak cerdas gitu. Sekarang saya tanya Dinda. Membaca secara harafiah, padahal kitab suci itu memiliki tafsir, pengertian yang berbeda dari apa yang Anda baca. Gitu. Ya, dengar dulu Dinda. Kalian kok nggak ngerti juga gimana? Dengar dulu Dinda. Yang saya tanyakan ke kamu, ya, dari narasi Markus 3 nomor 27 ini, adakah tertulis kata iblis? Di Markus 3 Memang benar tidak ada, tapi arahnya ke sana Bang. Kalau kita ingin mengalahkan suatu kekuasaan dan kemudian kita memiliki kuasanya, kita harus mengikat sang penguasanya dulu. Itu arti konteksnya, tapi Abang Paru kayaknya kurang nangkap ini gitu. Sekarang saya tanya, ketika kata iblis itu adalah tafsir dari apa yang tertulis dalam Markus 3:27 ini tadi, ya, diksi dari kalimat yang mana di Markus 3:27 ini yang kau arahkan, ya, tafsirnya adalah iblis. Yang mana Dinda? Diksi kata yang mana ini yang merupakan? Bisa Abang diam dulu, aku jelaskan. Begini Bang, Kata yang mana? kerajaan maut sudah dikalahkan oleh Yesus Bang. Penguasanya telah ditundukkan oleh Yesus. Kunci kerajaan maut sudah. Nah inilah pembuktian bahwasanya ketika kita ingin mengambil kerajaan itu, kita harus mengalahkan dulu. Lah bukan ndak nyambung. Ndak nyambung dengan pikiran kalian. Karena kalian gak cerdas gitu. Cerdas dulu lah caranya. Jangan menafsir ayat secara liar. Gimana sih Bang Parut? Tuh, Ricky Dilon sama aja, gimana nggak jelas juga. Aduh. Saya membaca Dinda, dengar ya. Cair dong diberkatilah Bang Abar Biro. Ah, jangan gitu kamu Bang Bahro. Bahwasanya dalam Markus nomor 27 dimit dulu ya. Dilihat dulu, ini ilmu yang baik untuk kau tentang tata cara ngerampok. Kamu sudah akui di dalam Markus 3:27 ini tidak ada tertulis kata iblis. Namun, ya, kata iblis yang barusan kau lontarkan itu merupakan tafsir dari apa yang tertulis dalam Markus 3:27 ini. Terus kau bilang bahwasanya kami itu tidak cerdas, kaulah yang cerdas. Itulah bukti kelongoran kau. Sejak kapan pula terjemahan itu butuh tafsir? Kitab kau itu sudah diterjemahkan, kau tafsirkan lagi. Ketika kau ngerasa malu dan jijik, ketika kitab suci kau berisikan tentang tutorial cara ngerampok, kau mengelak. Kamu gagal memahami ayat suci. Kita baca dari ayat sebelumnya ya. Kita baca dari nomor 21 lah. Ya. Baca silakan. Dari perikop yang pertama judulnya dulu dong. Gimana kalau baca sepenggal doang, jadinya enggak ngerti kalian. Di situ bukan mau diajari untuk merampok, tapi untuk mengalahkan penguasa kejahatan di situ. Siapa sih iblis itu? Yesus dan Beelzebul. Ya. Ah, tuh. Dengan Beelzebul. Ini perikopnya kan? Ya, betul. Nah, oke. Inilah satu-satunya kitab di mana Tuhan didampingi dengan setan. Inilah dia. Ngeyel lagi Bang Faruk. Ya kan? Di mana sosok Tuhan disetarakan dengan setan, coba lah. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat.
Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka dia tidak waras lagi. Yesus ya dikatakan tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Yesus dikatakan dengan rasukan Beelzebul. Dan dengan Bukan Yesus yang kerasukan Beelzebul di situ. Angel lagi Bang Faruk ini. Oke, yang diduga oleh ahli Taurat kerasukan Beelzebul siapa? 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 Kalau bukan Yesus siapa yang diduga ahli Taurat kerasukan Beelzebul? Siapa? Ya ahli Taurat itu yang kerasukan Beelzebul itu. Ya Allah, berarti kitabnya yang salah teman-teman ya. Narasinya jelas dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ahli-ahli Taurat berkata, bukan ahli-ahli Taurat yang kerasukan Beelzebul. Makanya aku bilang kalian masih Kristen karena nggak tahu Bible kalian. Aduh, Bang Faruk ini kok nggak cerdas begini memahami kitab nih. Aduh. Di sana itu enggak dijelaskan untuk ngerampok, Bang. Di sana menjelaskan bagaimana kita menguasai sesuatu itu harus mengalami. Yang dikatakan kerasukan Beelzebul siapa? Ahli-ahli Taurat kau bilang. Ahli-ahli Taurat yang mengatakan Yesus itu kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Nih tanggapan Yesus ini ya, di tanggapannya. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Seakan-akan Yesus menyatakan dirinya iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Ini masuk dalam bentuk perumpamaan. Dengar Bang Faruk, mau aku jelaskan? Gantian dong. Bible mau cukup bantah bagaimana dengan congor mau menjelaskan, pasti dusta. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan ia terbagi-bagi, kapan pula iblis berontak melawan dirinya sendiri? Cobalah. Ia tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Jelas ya, nggak nyambung memang ya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Di dalam ayat ini, di dalam kitab Markus 3 ini, Yesus dikatakan berbicara dalam bentuk perumpamaan. Benar, karena memang dia berkata dalam bentuk perumpamaan dinarasikan di situ. Yang jadi pertanyaannya, kenapa perumpamaannya itu dalam bentuk pengajaran tata cara merampok yang baik dan benar? Udah Bang, mau dijelaskan? Bisa nggak dijelaskan? Gimana nggak dikasih kesempatan ngomong? Bisa nggak aku jelaskan Bang? Begini Bang, Abang tahu ya, dunia ini sarang iblis Bang. Dunia ini sekarang dikuasai oleh kejahatan Bang. Untuk kita bisa kembali menjadi penguasa di dalam dunia ini Bang, kita harus mengikat dulu yang menguasai dunia ini, yaitu iblis itu sendiri. Nah itulah konsep pengertian ayat itu, tapi abang menafsirnya yang aneh-aneh, akhirnya abang bingung sendiri, akhirnya kemana-mana penafsirannya, nuduh rampok lah. Nah ini tidak jelas. Nah makanya saya bilang Bang, abang itu cerdas dikit lah supaya nanti bisa memahami. Gimana kalau gitu terus, capek aku jelaskan sama abang. Gantian dulu Dinda, memang kalian orang Kristen itu pintar kali berdusta. Ya, ketika yang kau katakan yang diikat itu adalah iblis, apa yang mau kau rampok dari iblis? Apa? Dia telah mencuri kedamaian di dunia ini Bang. Dia telah mengacaukan. Dia telah menyangkal Allah yang maha tinggi itu. Itulah fungsinya Yesus mati di kayu salib, mengalahkan penguasa itu, kemudian membawa kedamaian di dunia ini. Itu konsep ayat itu. Nah disinilah
Di mana datanya? Penjelasan yang kau sampaikan tadi datanya di mana? Akhirnya Abang Paru bingung sendiri. Aduh, kok gak cerdas aja ya Abang Paru. Ini gimana? Aku capek lo jelaskan sama kamu. Datanya di mana? Lo itu tadi yang kamu baca ayatnya. Yang saya Apabila tanya, kita ingin merampok tempatnya, kita harus mengalahkan penguasanya dulu. ya, penjelasanmu tadi datanya di mana? Lo di Alkitab banyak kok gimana? Ya, kitab apa? Di situ aja yang enggak baca. Kitab apa ayat berapa? Kitab apa ayat berapa? Sabar. Silakan. Dia katakan tadi ya, iblis itu merampas kedamaian di negeri ini. Dia lupa. Yang merampas kedamaian di bumi ini Tuhan kau. Ah, jangan ngeyel kamu, Paru. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Yesus datang membawa kedamaian, kemenangan. Ini dataku di Matius 10 nomor 34 nih. Siapa yang merampas kedamaian di atas bumi ini? Tuhan kau yang merampas. Jangan memaknai setiap ayat dengan penafsiran yang liar, Paru. Disitulah kegagalanmu. Makanya kamu belajar dulu supaya agak cerdas. Baca dulu, nanti habis ini ludahi bibelmu. Kalau ludahi boleh. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Jadi jangan kau bilang bahwasanya iblis yang merampas kedamaian di bumi ini. Tuhan kau yang menginginkan tidak ada perdamaian di atas bumi ini. Nah, di sini lagi kamu memaknai setiap ayat berdasarkan pemahaman yang harafiah, Paru. Inilah ketidakcerdasanmu. Makanya jangan menafsir Alkitab secara liar. Nah, di sini membuktikan kelasmu, Paru. Aduh, kamu kok enggak cerdas aja, Paru. Ya udah, datamu mana? Di mana dikatakan iblis itu merampas kedamaian di atas bumi? Datanya mana? Aku bisa tunjukkan data. Ternyata Tuhan kau yang merampas kedamaian di atas bumi. Loh, buktinya dia menggoda manusia, Paru, di kejadian itu. Tidak ada dalam Bible. Iblis itu menggoda manusia. Loh, itu si ular itu menggoda si Yang saya tanyakan, Dinda, mana datanya? Kau bilang iblis merampas kedamaian di atas bumi ini, mana? Mudah dijelaskan kok nggak ngerti juga, Pak Rud. Gimana kamu ini? Datanya. Aduh. Silakan. Kamu bilang di mana iblis? Itu jelas di kejadian itu, jelas di situ iblis menggoda manusia pertama. Mana datanya? Mana? Silakan. Kau masih jadi Kristen karena kau injak-injak Bibelnya kau. Bukan, kamu yang nggak paham, Paru. Ya udah. Aduh, kok gimana sih, capek aku jelaskan sama kamu. Makanya kau jangan jadi Kristen, biar kau jangan capek. Jadi Kristen itu memang capek lah, nipu orang aja kerjanya, capek. Karena kalau kok ngomong lari ke sana gitu. Kalau kau tidak dengan tipu-tipu, nggak laku Kristen. Kau bicara pakai data, kau bicara pakai diskusi yang fair, Paru. Jangan hujat. Ya, kalau hujat terus, nah bukan diskusi namanya. Aduh, kamu kok nggak cerdas begini, Paru? Di mana data dari perkataanmu tadi bahwasanya iblis yang merampas kedamaian di atas bumi? Datanya mana? Silakan. Jelas, Pak Ruth, ya. Yang menggoda manusia setiap hari berbuat jahat itu siapa? Saya tanya kamu. Data. Ketika orang memberontak, ketika orang berseteru, apa ada kedamaian, Pak Ruth? Ini yang kamu tidak pahami. Aduh, diam dulu, Pak Ruth, ya. Di kejadian 1 saja, jelas Allah berkata, jangan kamu sentuh buah pengetahuan baik dan buruk itu. Datanglah si iblis berkata, sudahlah, nanti kalau kamu makan kamu bisa seperti Allah. Di situ jelas iblis mau memelintir ayat-ayat yang sudah ditentukan Allah sendiri. Nah, di situ dia mengambil. Nah, di sini kamu tidak paham. Kamu paham kan? Nah, itu macam. Berarti Tuhan. Nah, itu kan kamu sudah paham kan? Nah, Tuhan iblis. bukan begitu.
kamu kok bingung sendiri, gimana kamu ini? Yang datang ke dunia Aduh. membawa damai itu Tuhan kau. Konteks Yang datang ayat ke dunia itu tidak seperti membawa itu, Pak. damai, yang datang ke dunia tidak bawa damai Tuhan kau. Kalau kau bilang Kamu jangan memaknai bumi, berarti Tuhan kau iblis. Memang pantas penyembah iblis. Loh, kamu jangan memahami ayat Alkitab itu secara liar, Paru. Kamu liar nggak aku paham. Aduh, kamu kerjamu kok hujat terus kerjamu ini. Jangan ngeyel, Parut. Aduh, gimana sih? Dinda, sekarang saya tanya, bukankah tadi kau berkata yang merampas kedamaian di atas bumi ini adalah iblis? Benar nggak? Benar nggak? Kamu tadi yang mengatakan begitu. Chris, Oten sejati. Betul. Terus? Oke. Sementara betul. di sini yang datang tidak membawa damai, bahkan memisahkan anak dari ibunya adalah siapa? Itu lain konteksnya, Paru. Jangan kamu tafsir secara harafiah. Lain konteksnya katanya, teman-teman. Lain konteksnya kata. Mau nggak aku jelaskan kamu? Saya tidak butuh penjelasan pemakan babi. Lah ini yang sulit. Aku menjelaskan kamu. Memang aku bilang. Gimana kamu ini? Jadi Kristen itu sulit. Kamu Jangan. Setiap hari. Kasih dong kesempatan atuh ngomong. Loh, bagaimana memberi kau kesempatan? Di mute. Sekarang saya minta kau datanya, Dinda. Di mana datanya dikatakan iblis ya merenggut kedamaian di atas bumi ini selain dari Matius 10 nomor 34. Di mana datanya? Loh, buktinya aja Yesus ingin mencobai iblis ingin mencobai Yesus. Tidak tanya itu. Yang saya tanyakan di mana datanya. Jangankan aku, Tuhanmu aja pun kau tokohin. Mana datanya? Iblis merenggut kedamaian di atas bumi ini. Kalau tidak ada data selain data Matius 10:34, fix. Ternyata Oten menyembah iblis. Mana datanya? Beginilah model Oten, teman. Mbak Paru, kasih dong kesempatan aku menjelaskan. Kalau kamu ngoceh aja nggak jelas kamu. Minta data, Dinda. Aku minta data. Begini Paru ya, udah aku jelaskan tadi. Data. Sebenarnya, iya ini data di Alkitab, di Kejadian. Tentunya kau akan tahu. Kejadian sebenarnya berapa? Adam dan Hawa diciptakan. Omon-omon, teman-teman. Jangan kau bilang capek. Jadi Oten itu memang capek untuk berdusta. Kalau nggak berdusta ketahuan kalian ajaran setan. Karena apa kata Yesus? Iblis itu bapak segala dusta. Tertulis di situ aja kau bantah dengan dusta. Makanya aku bilang, Ten, kau itu pengikut setan. Kenapa terlalu biasa berdusta? Iblis itu bapak di atas segala dusta, iblis itu. Cair dong, diberkiat sila kok. Itu pendusta kan? Letter tulis di situ dibantah sama dia. Dibantah. Suka-suka dia membantah. Makanya di apologet Oten, orang gila pun bisa jadi apologet orang gila. Iya kan? Orang gila bisa jadi apologet Oten. Karena apa? Tugas dia membantah Bibel aja kok payah. Bang, coba. Iya kan? Orang tugas dia membantah Bibel. Nanti dikasih Bibelnya dibantah sama dia. Cair dong diberkiati Bang Muhammad. Ya kan? Bisa dia. Makanya aku bilang orang gila pun bisa jadi apologet Oten. Orang gila. Karena modal congor aja bla bla bla. Ya kan? Nanti dia nafsir liar, ngarang liar dia. Sejak kapan pula Markus 3:27 itu berbicara tentang iblis? Yang mana? Diksi yang mana yang mengarah kepada perumpamaan? Kasih dong penjabarannya. Jangan suka pantatmu aja menjelaskan.
ini cukup 27 tahun aku di toko-toko itu ya. Tidak mau lagi di toko-tokohin. Makanya aku bilang kalian masih oten karena beberapa hal. Yang pertama, nggak pernah baca Bible. Yang kedua, membantah Bible. Oke, Maya, selamat bergabung Maya. Assalamualaikum Maya. Pak Farouk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak. Ya, sehat selalu ya Bang. Semangat. Salam dari aku Ya, Bang. ya. Makasih banyak Kak Maya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turunkan Bang, turunkan. Ya, teman-teman, tap-tap layar teman-teman sampai di 1M teman-teman ya. Di tap-tap sampai di 1M teman-teman. Oke, Gea, selamat bergabung Gea. 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 Gea katanya. Gea. Gea katanya. Yang benar itu bukan narasi kalau cerdas gak mungkin jadi sapam. Kalau cerdas gak mungkin menuhankan sosok gak bercelana. Nih kita tanya sama sebelah ini. Ini kalian tanya dulu nih. Ini aku tanya kamu. Siapa namamu? Siapa namamu? Putri. Oke, saya tanya Putri. Ya. Kamu percaya nggak kalau Tuhan itu nggak bercelana? Ketika ada informasi mengatakan Tuhan mati dalam kondisi gak bercelana, kau percaya nggak? Itu baru cerdas. Profesi seseorang tidak menjadi tolak ukur cerdasnya seseorang, enggak. Gitu loh. Tapi akidahmu, ya, akidahmu lah yang menentukan tingkat kecerdasanmu. Cerdas kok nyembah nggak bercelana, ya nggak ngaji. Yang mati dipukuli, dianiaya dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana itu bukan Tuhan, tapi begal. Iya, kalian lihat di pinggir jalan itu begal kalau kedapatan. Dipukuli, dibuka celananya. Pernah nggak kalian nengok begal dipukuli di pinggir jalan? Pernah kan? Ditelanjangi kan? Pernah? Cuman pakai kolor ya kan? Pernah katanya dia. Sekarang aku tanya samamu, apa mungkin Tuhan mati dalam kondisi kayak gitu? Apa? Mungkin nggak? Enggak aja kalian. Ya nggak mungkin lah. Oke, naik lagi yang lainnya. Kau udah siap sholat, Sal? Udah. Alhamdulillah. Ada Ustadz Arif RH di bawah. Ya udah Ustadz Arif aja lah gas. Biar dibal-bali semua hotelnya. Mana gue bilang? Mau kogas Ustadz Arif? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sama di jalan. Ntar dulu. Ya, ya. Oke, Aku pengen kali dapat itu tapi nggak nemu. Oh, baru aja mau aku bilang kan. Oh bukan sama aku guys. Iya, dan anak besarkan kau nak. Faruk, Ya, Bella, selamat bergabung. ya Faruk, saya tanya nih kemarin di Islam kemarin ditanya Oki makanan penduduk sorga itu hati paus. Kok nggak bisa jawab ya? Di sini ngomongnya lantang ya. Jauh. Ya, di sini Jelas ngomongnya di dalam Al-Quran, di sini ngomongnya lantang banget. Ditanya Ya, Oki dengar dulu. makanan pertama Dengar surga dulu. ikan paus diem. Dinda, Itu saya ada tidak datanya, ada Dengar datanya dulu. nggak? Oke. Makanan hati ikan paus. Ya Faruk, mana datanya? Kau lah kasih datanya. lu yang ditanya sama Oki, lu bodoh. Lu ditanya Oki. Aku udah Pendudukan kasih makan data di surga, dalam orang Al-Quran. surga penduduk surga pertama hati ikan paus kan. Lu ditanya itu kan lu diem. Aku udah jawab Ya dalam kan, Al-Quran. kan ada itu di surat Memang apa percuma Al-Baqarah, bergabung. Al-Baqarah.
dengar dulu abangnya. Aku sudah Sorry Pak Rok, botak tuh. Mana ada surat Al-Bukhari? Mana ada surat Al-Bukhari? Oi, mana ada surat Al-Bukhari? Oi. Panas dingin. Oi. Pak Rok, denger Dinda, di dalam Al-Quran aku udah kasih jawaban sama si Oki datanya. Di dalam jawab lu. Al-Quran Di sana lu nggak bisa jawab, disuruh cari. Botol. berikan makanan ya, apapun yang kami inginkan dapat di surga. Bohong. Inginkan gitu loh. Sekarang coba kau jawab Ada pertanyaan itu. Sebutkan di dalam Bible kau di mana nabi-nabi terdahulu menubuatkan Tuhan akan mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana. Ayo. Botol. Jangan kerasukan, Dinda. Aduh, ini ajaran kasih ya. Ini ajaran kasih itu, bangga sekali ya menjadi ajaran kasih. Ajaran Di kasihnya luar lu keluar. botol. Botol nggak bisa apa-apa di luar. Iya, saya udah tanya sama kamu kan. Sebut nubuat dari Tapi Nabi goblok. itu yang mengatakan Tuhan akan mati dalam kondisi Ya, tak tapi berbaju goblok. dan tak bercelana. Kau kenapa? Kok kerasukan kau? Kok kerasukan? Kenapa kau? Oki nanya. Kok kerasukan? Hah? Nah, lu bodoh. Iya kok kerasukan? Berani lu Lo. kayak ayam Kok kerasukan ini? sakel. Eh. Botol. Iya, udah keluar ajaran kasih. Botol. Nah, ini ya. Mute lu Kau diam malu. dulu. Kau diam dulu. Lu mute. Eh, Mute. iya malu. gimana pula ngomongmu kotor? Gantian diskusi itu yang baik, gantian lah satu sama lain. Biar gak kayak pasar. Oi. Tuh mati lu. Iya diam dulu. Oh, bodoh. Hmm. Bot. Nggak jelas ini turunannya itu turun nggak jelas Memang ngomong apa. kerasukan judul. Nah, jangan mute lu. Turun Kan? Kena tendang rohani kok kan? sama dulu Bang Faruk dilanjut dulu jawabannya tadi. Bang Faruk lanjut dulu Lanjutkan jawabannya Bang tadi. Faruk, jawabannya Bang Faruk. Biar teman-teman saudara kita. Ini ya teman-teman ya. Nih. Cair dong. Ntar ya. Kita buka dalam Az-Zukhruf ya 71. Zukhruf 71. Nih. Ya. Jadi hadis itu gak ada pengaruh, tidak ada persoalan di hadis itu, nggak ada. Karena apa? Tidak ada kewajiban di situ, gitu loh. Makanan itu harus ikan paus lah, apalah, nggak ada. Karena dalam surah Az-Zukhruf 71 ini dikatakan, nih. Ini datanya ya Dinda ya. Nih. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalamnya surga terdapat apa yang diingini oleh hati. Dan dipandang sedap oleh mata serta kamu kekal di dalamnya. Apapun yang kami inginkan itu ada di dalam surga. Ya, apapun yang kami inginkan ada di dalam surga. Jadi nggak ada polemik di hadis itu. Mau dikatakan hari pertama makan hati ikan paus,
Aku udah bilang, hadis itu tidak mengatakan, tidak bermaksud sesungguhnya di dalam surga itu makan ikan paus, hati ikan paus, enggak. Tapi hadis itu bermakna manfaat yang dimiliki, kandungan yang dimiliki dari hati ikan paus. Baik untuk kesehatan, banyak manfaatnya, makanya disampaikan begitu. Jangankan makan hati ikan paus, makan hati oten pun kalau kami kasih, dikasih. Kepengen aku nih kan, aku pengen makan hati oten nih, aku makan lo hati oten ini, dikasih. Yang penting tidak, Bang Faruk, yang penting siap, tidak siap. makan darah dan daging Tuhan ya, Bang Faruk ya. Iya, nggak boleh. Pertanyaan apa itu? Terus klaim playing victim, klaim menghibur diri, nggak bisa menjawab pertanyaan Oki. Hei, tengok di YouTubeku. Kayak mana sih Oki itu? Ku bikin kayak anak kecil beserta si Bombom. Malu dia, punya kebuhan. Azuproof 71 disediakan ya, piring-piring, gelas-gelas, kan gitu, apapun yang kita inginkan oleh hati ada dalam surga gitu. Gea, selamat bergabung Gea. Gea. Halo Gea. Kalau ditanya sama kalian apa makanan surga di surga kalian, gak ada. Kalian. Oh, di Komal yang ngomong apa? Garang kali ngomong, di Komal Oten pun aku garang ngomong. Kalau dibandingkan surga Oten ada apa? Pesundal. Apalagi tusbol. Ya kan? Wahyu 19 nomor 7, penusbolan terjadi. Siapa yang kau? Preman tukang pala. Perang naga Bang Faruk, Wahyu 12. Oh, perang naga, Wahyu 12 nomor 7, cobalah. Klenteng, sadarlah Klenteng. Dalam iman itu, dalam bertuhan tuh jangan ngelucu. Kenapa? Kan lucu aja. Ada lah pula perkawinan anak domba di surga. Aku bilang, domba masuk surga ada datanya di Bible. Nada urudu. Halo, selamat siang, Bang. Ya, selamat siang ya. Islam Kristen. Kristen, Bang, bukan Kristin. Hah? Kristen, bukan Kristin. Kristen sekali kok ya. Ada penyeliban di sana dia, ribut kali. Abang ini lah bisa aja lah ya. Noise sekali ya. Bising kali suaranya Gea. Abang ini bisa aja. Saranku gini aja ya, saranku gini aja, langsung tombak aja lambungnya, ngasih racun bunga karang biar langsung meninggal. Ya kan, jangan dilama-lama di penjeliban. Berkali ya abangnya, bisa gitu Bang. Nanti abang masuk penjara. Gawat. Abang Gini, mau Gea. masuk penjara. Gea, kamu cari tempat yang nggak noise dulu Gea, itu kamu ribut noise. Wah, apa itu Bang bahasanya? Tak tahu aku. Bentar ya Bang, biar saya cari tempat ternyaman. Iya, untuk cari saya dulu. Abang yang yang dapat iya, cari sehat. dulu. Ya. Iya, cari Abang dulu. pakai yang kesehatan. Heeh. Dinda coba naik dulu ke atas salib atau atas bukit Golgota, di situ nggak noise itu. Bang, aku akan cari, cuma nanti saya minta sama abang juga pakai akal sehat abang untuk ngomong, jangan mau cari kebenaran. Iya loh Dinda, Allah kok mau usah cerita akal sehat? Nggak mungkin akalmu sehat ketika kau menyembah sosok tak berkhianat. Kadang abang error, overdosis. Iya Dinda, nggak mungkin. Nggak mungkin kau memiliki akal yang sehat. Kau aja menyembah sosok yang tak berbaju dan tak berkhianat. Udah cari. Lanjut dulu apa?
Sal, aku mau sholat dulu, Sal. Nanti Oke, Bang, oke, Bang. kita dapat apa nanti? Kita dapat berkah ya. Ya ini dari tadi banyak pemberkatan ada aja. Tengok tuh 2K, 5K itu udah pemberkatan, Bang. Oh, iya, ya. Memberikan. Mak ngeri ya. Abang siapa ini? Salpan Sari. Sama Bang Saladik, silakan. Jangan noise tadi lah. Apanya? Abang ini siapa? Aku ini adiknya Bang Faruk, temannya si Gondrong. Oh ngeri ya. Pintar-pintar nih. Abang pintar nih, ngeri. Cari dulu kata Bang Faruk tempat yang tinggi. Jangan kata Bang Paul, itu tak pas. Logis tak pas kayak gitu. Ya Katamu udah, bilang aja udah sama Bang Sal, gini Bang Gea ya, kata Bang Sal tuh cari tempat yang tinggi, kayak di salib-salib itu bisa kan? Di apa namanya? Di Abang mau ikut. mau ikut kemana? Ke salib? Ya, Jangan yang kau Dika. ngomongin tadi. Kan mulai nangis, merajuk, marah. Enggak juga. Kita bukan bocah yang baru terakhir kemarin. Kita di sini share. Abang terlalu beranggapan terlalu jauh kayak gitu. Bang, abang mau nggak diskusi bang? Boleh bang, boleh. Apa diskusi yang abang mau? Abang bisa buka device nggak? Buka Alkitab, buka Bible. Kalau buka Alkitab bang, ya posisi saat ini tamu ngecilnya. Tapi Ya kalau udah, Bang. abang Cari dulu, kalau Bang. abang mau diskusi, Ala babi kan. Jadi aku suka keceplosin kayak Bang Paru jadinya. Cari dulu tempat. ya berdiskusi tanpa harus ada apa kan bisa bang. Abang terlalu bongol. Kutanya sekali aja samamu. Dalam Matius 27 bang, tertulis yang berkata penyesat itu dia pernah berkata, pada hari ketiga dia bangkit. Siapa yang pernah berkata pada hari ketiga bangkit bang? Firman yang ngomong Kan? sendiri. Ditanya siapa, bukan firman bang. Siapa? Dari ilahi, dari Allah, dari Tuhan, dari surga. Itu dinobuatkan sama. Nah, Udah nggak punya data. Congor. sebelum kita masuk di situ, saya sarankan dulu ke abang, oke? Saya tanya dulu ke abang sebelum kita masuk ke situ. Pertama saya tanya, dua jalan, satu tujuan dua jalan, abang paham tidak? Yang tahu bang, yang tahu Enggak, itu. saya bertanya sama abang sebelum abang jauh-jauh ke sono ke sini ke sono. Coba yang jelas dulu, bahasamu nggak jelas, tempatmu berisik. Kau pula Dia bilang membawa gini, Bang bahasa Bejo. yang nggak. Bang Bejo, dia ngerti bilang aku gini ngerti. Bang Bejo. Dua orang yang disalibkan itu siapa? Mau bilang gitu dia. Selain daripada Yesus, dua orang yang disalibkan itu siapa? Mau bilang gitu dia. Kan ada tiga orang kan? Si Pulan dan si Pulan. Tapi Oke nggak Bang ada- Kiki, selamat nggak ada siang. ceritanya dua orang itu mati kalau nggak salah. Bang Kiki, selamat siang. Selamat siang. Islam Karesten Bang. Kristen bang. Oke, abang mau diskusi atau tidak? Boleh tanya bang. Abang mau diskusi bang? Bertanya bang, bertanya aja. Oke, habis bertanya kata Bang Paru langsung turun. Halo. Iya, habis bertanya langsung turun Bang. Ya boleh. Hmm. Masih pengangguran ya kau Sal? Terus bahas agama. Alah, yuk dulu lah kau Al. Lagi cari untuk si Gondrong ini. Kalian kasih dulu persembahan untuk si Gondrong nih guys. Silakan Bang Kikyo. Nanya nih bang, kalau
Maaf ya, ini mengenai Islam ya, maaf ya sebelumnya. Boleh kan, Bang? Halo? Bertanya lah Bang, astaga. Nah, makanya ditanya aja udah apa sih? Ya kan minta izin dulu mengenai Islam. Kan tadi udah dibilang boleh. Silakan aja udah. Apa butuh? Islam itu kan berdasarkan sejarah udah di abad ke-7 dan itu duluan Kristen, Bang. Siapa yang bilang itu Islam berdasarkan sejarah abad ke-7? Siapa? Dari mana dong? Sumbernya dari mana? Yang kau maksud Islam apa? Loh, nggak tahu sejarah Islam ini. Emang Islam Di abad mana ada ke-7 dia. sejarahnya? Di mana ada sejarah Islam? Gantian. Sabar si Kiki dulu. Kalau nggak sanggup dia untuk bertanya, turun. Gedekan aku sang. Sebentar ini, sebentar. Oh, Bunda Kak Nora. Oke, Kak Nora. Dah, lanjut Kak Nora. Kamu udah monitor ya Bang Zuma? Bang Zuma lagi belum kayaknya, Bang. Masih sholat. Belum, udah selesai kayaknya, tapi belum mentor. Kiki, kenapa turun Ki? Loh, kok turun? Jadi nggak kalian akui kalau Islam itu abad ke-7? Islam tuh sudah ada sejak mulai Nabi Adam. Oh my God. Waduh, inilah pola pikir kalian tuh harus diganti. Saya tanya, Islam itu apa ini? Kepalamu ganti. Kalau Ganti kepalamu itu. Iya, Islam itu apa? Masa nggak tahu kalian sejarah? Ya, Waduh. Islam itu apa? Islam itu apa? Mana tahu aku apa Islam? Nah, kalau kau Nggak nggak mau tahu Islam, sama kenapa kau. kau pula bisa mengklaim seperti itu? Nih, Nora, tahu nggak kau sejarah? Abad ke-7 lah muncul Islam Itu bagi sebelum kau. loh, Amang. Itu disitulah kebotolanmu itu, Nora. Kau tuh sejarah itu harus Itu tahu bagi kau. kau. Ayo tahu sih, Nora. Saya terangkan, diamlah. Nggak perlu kau terangkan, memang itu faktanya, itu bukan opini, itu Mau ngapain? fakta. Kalau kau nggak Fakta mau sejarah. dengar keterangan, kau mau diskusi atau tidak sini? Kau tidak Nah, diterangkan. oke, silakan. Ya udah, makanya bagus. Explain me. Oke, hurry up. Islam itu ada semenjak Allah menciptakan manusia. Oh, ada datanya? Ada sejarahnya? Makanya diam dulu. Tunjukkan sama saya nanti ya, datanya dan sejarahnya tanggal Jangan berapa ngegas dan kayak tahun gitu. Jangan kayak gitu, gantian. Kali diturunkan ya. Kalau Gantian. Kalau kali diskusi diturunkan, tenang aja. Ya, kalau di mirroring, ya agama Anda Kristen yang kemudian dibentuk di Yunani menyerupai ajaran pagan, itu berapa selisihnya dengan ajaran Musa Yahudi? Berapa abad? Ayo, coba jelaskan, yuk. Ada. Yang saya tanya itu yang kamu jawab. Loh Jadi iya. kamu tidak percaya Islam itu timbul di abad ke-7? Iya, kekristenan yang dibentuk oleh pagan-pagan Yahudi, pagan-pagan Romawi yang diadopsi dari ajaran pagan, itu berapa? Selisihnya berapa abad? Selisihnya berapa abad? Ayo jelaskan dulu. Ya, kalau berbicara masalah ruang dan waktu, berapa abad antara Musa dengan kekristenan yang kemudian dibentuk di Antioquia? Ayo. Ya. Arif. Iya. Kutanya dulu kau kalau Jawab dulu. Agama yang paling pertama di dunia itu adalah agama ajaran pagan. Ya. Pagan pula. Agama apa? Hindu kah, Buddha kah, Islam kah, Kristen kah? Cuma satu kata aja. Coba ucapkan. Iya, agama adalah agama Ardi. Ngerti nggak agama Ardi ya Anda? Loh. Oh my God. I'm so confused, you know? Iya. Agama pertama di dunia itu adalah Hindu. Biar tahu kamu. Iya, makanya Anda tidak tahu tentang masalah. Islam. Oh my God. Anda tidak tahu tentang siapa itu agama Ardi, siapa yang kemudian mengklaim sebagai agama Samawi. Agama Ardi itu adalah agama yang dibuat oleh manusia di bumi. Misalnya seperti Hindu, Buddha. Tidak. Kecuali Kristen. Kecuali Kristen yang kemudian menuhankan anak orang. Kau yang menuhankan itu agama. tidak ada konsep di dalam agama Samawi. Agama Samawi itu adalah agama yang datang dari langit. Agamanya orang-orang Israel. Agamanya orang-orang Arab. Itu yang kemudian disebut dengan agama Samawi.
Ya, bedakan antara agama buatan orang dengan agama yang langsung datang dari langit. Itu. Ya, Goblok lah, kau ya. ya. Udahlah, nggak usah lah saya lawan kalau orang-orang yang tidak tahu. Ya, goblokan kan? Iya. Anda yang goblokan. Saya tidak perlu karena kalau ketika saya menjelaskan, Iya, jelaskan aja. you never believe Jelaskan me. aja. Kamu tidak akan Jelaskan. percaya saya. Jelaskan. Gitu Tentang loh. agama Samawi dengan agama Ardi. Anda tahu nggak? Paham nggak? Coba dijelaskan, ayo. Pokoknya apapun cerita saya tidak mau yang panjang-panjang. Jelaskan Intinya dulu, agama jelaskan dulu. pertama di dunia itu Jelaskan adalah dulu, jelaskan Hindu. dulu. Setelah Hindu adalah Kristen Ortodok. Kemudian abad ke-7 timbullah Islam. Dah selesai. Dari mana jalannya Kristen? dasarnya itu. Ini di mana Kristen dibuah? Yang kau ajak Samawi, bicara segala itu macam. Yang seorang intinya ahli sejarah. pertama itu adalah Hindu. Woi, Hindu. yang sedang kau ajak ngomong itu ahli sejarah di Indonesia. Kau siapa? Yang sedang kau ajak bicara itu salah Ahli satu sejarah. orang sejarawan Indonesia. Alah. Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Nah, makanya itulah Kau tahu kalian apa? mengklaim orang Kristen Kau itu tahu apa tentang meniru Hindu? Islam. Kau Kalian pula bilang di pertama mana kali. logika kalian? Kau tahu apa tentang Di mana Hindu? logika Kau bilang pula Hindu logika pertama kalian? kali. Tahun berapa rupanya Hindu kau ketahui muncul? Loh. Sedangkan yang pakai jilbab aja kalian meniru budaya dari timur. Coba Agama tunjukkan dari datanya, Kristen Ortodok. tunjukkan datanya, Sebenarnya jilbab tunjukkan itu datanya. bukan punya Islam. Tunjukkan antara jilbab dengan tudung. Hei, tunjukkan antara bukan, menutup aurat bukan. dengan tudung. Tunjukkan bedanya. Makanya Arif, kau lihat Makanya dulu. perbedaannya Kau lihat dulu tunjukkan Kristen antara Ortodok. jilbab, Kau tonton antara dulu. hijab Coba kau dengan tonton dulu. tudung. Kalau tudung itu bisa juga hanya penutup rambut saja. Kemudian lehernya kebuka atau tudung saji, penutup nasi. Udah pernah lihat Katolik Ortodok Iya, belum? bedakan antara jilbab dengan tudung. Udah Bedakan ya. pernah lihat Katolik Ortodok nggak? Coba kau buka dulu YouTube sekarang. Iyalah. Waduh. Coba kau buka dulu. Hoi, coba jelaskan dulu konsepnya antara tudung Bukan dengan itu jilbab. saya bilang. Kalian itu masalahnya. Kalian bilang Coba ditunjukkan dulu. Kristen meniru Islam. Dari mana analogi kalian? Loh, Kristen yang memang mencolong-colong istilah Al-Quran. Di Loh. mana di situ ada Alkitab? Coba tunjukkan kalau di negara-negara Gimana? Eropa Kamu ada tahu istilah sejarah, Alkitab, kamu nggak ada istilah paham. Allah. Hei, tunjukkan gantian kalau ngomong gantian kalau ngomong. Tunjukkan di mana kekristenan Eropa, kekristenan Amerika, Afrika yang kemudian menyematkan nama Tuhannya agama Islam ke dalam Bible. Ayo, tunjukkan. Hanya Tidak di ada. Indonesia saja yang kemudian Pokoknya apapun ceritanya Islam itu diklaim adalah bahwa agama orang-orang sebelum. Kristen Indonesia oleh orang-orang Amerika, oleh orang-orang Eropa disebut dengan Sampai situ Kristen yang kau ketahui. Kau sesat, makanya ya, kau tahu. yang sesat ya. Indonesia pantasan lah kita bodoh semua. Karena kita Gara-gara Kristen kita dibuat bodoh. Kristen yang bodoh di Indonesia seandainya pun menuankan saya anak Islam, orang. saya mengakui. Cuma Kalau yang seandainya pun saya Kristen yang Islam, saya menuankan anak mengakui. orang yang paling bodoh di dunia. Iya, Monyet aja nggak nggak apa-apa lah menuankan kau bilang aku monyet. bodoh. Yang penting saya berbicara sesuai dengan sejarah. Tunjukkan kalau nama Alkitab, nama Allah, nama Dan Nabi, nama bukan itu saya Rasul bilang. di Bukan dalam Alkitab, original harus text intinya agama Kristen, yang tunjukkan simpel-simpel aja lah ngomongnya. kalau ada nama Alkitab di original text-nya. Saya loncat dari Monas sekarang. Yuk. Kau tiru Tunjukkan, kan di sini tunjukkan kalau ada nama Allah, kalau ada nama Rasul, kalau ada nama Nabi di original text ada itu. Saya loncat dari Monas, bahkan dari Petronas saya loncat sekarang. Yuk. Itu perkataan saya di situ Pak Arif. Ya, saya loncat dari suka Petronas. meniru. Saya loncat dari Bukan Petronas mau sekarang. pakai dari Yuk. apa dari mana kek, jangan meniru Siedis. Makanya kalian tuh suka Makanya Anda suka itu meniru. yang mengklaim bahwa Kristen itu yang benar katanya. Karena Saya memang tidak bilang Kristen itu yang benar. Tadi Anda bilang bahwa Kristen muncul di abad ke-1, sedangkan Islam muncul di abad ke-7. Kalau Anda berbicara masalah ruang dan waktu, lebih lama mana antara Yahudi Saya tidak Kekristenan? bilang Yuk. Kristen itu paling benar Pak Arif. Ada saya bilang tadi. Iya, bahkan kekristenan itu kitabnya rampung di abad ke-4, bukan pada zaman Yesus. Itu pun hasil dari konsili dari bapak-bapak gereja. Kalau kau Arif, kau lihat Katolik Ortodok, di situ bakalan sadar kau. Walaupun kau Katolik, Pasti sadar kau. Katolik mana ke, Katolik Roma ke, dari masjid atau dari masjid kau kekristenan, itu. gereja Katolik mula-mula di Ortodok mana? juga Yuk. memakai itu yang Gereja pertama. mula-mula di mana? Yuk. Pertama kali dibentuk gereja mula-mula di mana? Yuk. Enggak, bukan itu masalahnya, Dek. Dek Arif. Ya. macet.
Islam itu adalah agama paling bungsu, paling terakhir. Agama yang paling bungsu ini yang bungsu. kemudian bisa merekonstruksi, bisa mengkoreksi tentang agama-agama sebelumnya. Itulah ketika agama sebelumnya sudah dikacau balaukan, maka hadirlah Islam, diturunkanlah Nabi Hotamon Nabiin, Nabi yang terakhir, untuk kemudian membenarkan, kalau nggak bisa meluruskan. diam, ganggu diskusinya di. Coba gantian lah, gantian kalau diskusi. Saya ini baru nyampe rumah dari tempat kerja. Iya. Ya, gantian kalau diskusi. Tapi nanti pulang kau Arif ke rumah, kau buka dulu YouTube-nya. Sudah sampai. Saya cuma tinggal ganti baju aja. Bentar dulu. Kau lihat dulu besok. Kau lihat itu gimana tuh cara beribadah Katolik Ortodok. Kami yang tidak mengikuti mereka. Sudah capek kami lihatnya. Kalian yang mengikuti kau mereka. Kau malah nggak pernah tahu bagaimana peribadatan orang Yahudi lebih dahulu. Tahu nggak bagaimana Nuh beribadah? Nggak tahu mungkin kau. Katolik Ortodok itu pedoman kitabnya apa? Sama-sama Bible kan? Sama-sama Biblos kan? Kenapa kalau Katolik Ortodok ada puasanya, ada sholatnya, kemudian ada puasanya, ada ibadah-ibadah yang kemudian menyerupai Al-Quran. Kenapa kekristenan sekarang itu nggak seperti itu? Ayo, kenapa? Nah itulah terpapar oleh ajaran-ajaran pagan Roma, Yunani. Itu gara-gara ajaran si Paulus lah. Bantah generasi saya, ayo. Enggak, Hindu yang dia intinya. bilang tadi pun melakukan banyak hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Yahudi dan Islam. Kalau pulang ke rumah nanti Arif, kau lihat aja dulu apa di belajar kontur. Ya? Kau tahu nggak dalam Hindu juga ada larangan untuk membuka aurat? Tahu nggak? Tahu nggak dalam Hindu ada larangan untuk menyembah Tuhan yang beda? Tahu nggak dalam Hindu juga Tuhan hanya satu-satunya? Bukan tiga. Enggak, begini Tahu aja nggak? deh. Begini aja deh. Kalau dibilang katanya Islam yang mencontek, coba saya pengen lihat deh yang ini aja. Nah ini, buka dulu Matius 27. Nah, dari 51 ya. Ya, diam dulu Henis. Dan lihatlah, ya sabarlah dulu kalau Anda tuh memang berilmu kan, pandai tahu sejarah. Saya ya tidak kan? bilang berilmu. Nah, makanya diam dulu, Saya pun diam bilang dulu makanya diam dulu lah. Dan lihatlah Karena kalau bego diam ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Di sini ada kebangkitan massal waktu Yesus bangkit. Nah, pertanyaan saya, orang-orang kudus ini bangkit, katanya mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya pengen tahu deh, satu sejarawan yang mencatatkan ada kebangkitan massal pada waktu itu. Silakan. Dibuka mute-nya, Henny. Karena katanya kan Islam yang meniru Kristen. Karena Islam tidak pernah menuliskan ada kebangkitan massal. Nah ini dapat dari mana? Hanya surat Matius loh yang menulis. Lukas, Markus, Yohanes tidak ada mencatatkan kebangkitan Yesus beriringan dengan kebangkitan massal. Karena di dalam data 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, kuburan terbuka. Ya, sejarawan mana yang mencatatkan ada kebangkitan massal ketika Yesus bangkit? Silakan. ya intinya apapun ceritamu Nora, saya tidak mau melanggar sejarah. Sejarah yang tetap sejarah. Ya. Kau baca sejarah, Nora. Apapun namanya Kristen duluan daripada Islam. Loh, deh. Tidak bisa diklaim oleh siapapun. Gimana kau tadi mengklaim? Ya? Katanya. Kalau kalian mengklaim, berarti kalian Kau adalah tadi mengklaim katanya Islam itu. Sebentar Bang. Ibu tahu ada bergurung toba Nora? Islam itu mencontek abad 1. Karena kalian ini abad 7. Makanya saya penasaran. Sudah.
Amate. Saya penasaran. Ketujuh pula ini. Di Dari mana kau tahu itu, sejarawan Nora? mencatatkan ada kebangkitan massal? Di mana, Heni? Ganti kalian lah pola pikir kalian itu, Nora. Di Jangan mana lebih ada basah. sejarawan mencatatkan Tingkatkan ada ilmu, kebangkitan Nora. massal? Ya. Ganti Tuhanmu, jangan manusia. Jadilah lagi. kamu jadi orang cerdas dan Tuhan itu mengetahui sama sejarah pencipta, bangsa. ganti jangan anak orang. Malah pula Kristen yang ketujuh dari Silakan mana? jawab. Di mana Ama. ada sejarawan Jadi kutanya lah dulu kau, Nora. Nora. kebangkitan massal? Di mana, Dek? Ayo. Enggak, kutanya lah dulu kau. Jujur kau dulu ya. Demi Jawab nama dulu. Allahmu. Kutanya dulu kau. Mana ada sejarawan Enggak. mencatatkan kebangkitan Kutanya lah dulu massal? kau, Nora. Demi Allahmu lah. Demi Tuhanmu lah. Heni, saya tidak Kau bisa percaya disini enggak? ngomong. Kau percaya enggak duluan Kristen daripada Di Islam? mana ada Demi sejarawan Tuhan, mencatatkan kebangkitan massal? Jawab. Bukan itu yang saya tanya, Nora. Lo jawab Masalah dulu. tiru menuruninya. Tadi kan Ini kau Matius mengklaim 1, Matius 2. Aja adanya Abad kau. 7 mencontek abad 1. Ya kan? Nah, saya pengen tahu. Ini ada sejarawan mencatatkan. Karena kau kan bilang saya nggak mengerti sejarah. Oke lah, saya terima. Saya kan dari tadi tidak lawan. Ayo. Nah, sekarang saya pengen tahu sekali. Kalau kau memang tahu ada sejarah abad 1 memang paling benar daripada abad 7. Sejarawan mana yang mencatatkan pada waktu Yesus bangkit ada kebangkitan massal? Silakan. Banyak. Sini saya baca lagi ya. Mungkin kamu punya telinga agak congek, ya kan? Dikatakan di nomor 5 sebentar. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. 1. Sejarawan mana yang mencatatkan ada tabir suci terbelah dua? Kedua, dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit Dan terjadilah tsunami. terbelah. Nah, iya mana tabir bait suci yang terbelah dua? Kau harus tunjukkan 1. Kedua, bukit-bukit batu terbelah dua juga. Kau harus tunjukkan. Nah, di semua daerah mana? terbelah. Semua Di daerah terbelah. mana? Terus berikutnya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak. Ini katakan banyak. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, sejarawan mana yang mencatatkan ada Ini, kebangkitan si Nora ini massal? nggak nyambung kalau bicara. Yang saya bilang itu kau akui nggak? Mana Islam sejarawan itu yang abad mencatatkan ke-7. ada kebangkitan Ini massal? Coba. terbelah pantatnya, terbelah buminya, datang tsunami. Entar macam mana nyebak jawaban kau tuh? Yang saya Jawab bilang dulu, itu, Nora. Nora, percaya nggak kau Sejarawan abad mana ke-7? yang mencatatkan ada kebangkitan massal? Nah, malam kedua main kita, Nora. Ayo. Nah, saya cerdas Sejarawan yo. mana? Jadi Dek, medan bisa lah. nggak kau jawab apa enggak? Bilang, Ibu Gembala Nora. Saya yang tidak bisa cantik, menjawab cantik. pernyataanmu itu pernyataan Saya tolol tidak gitu bisa loh, nggak menjawab. nyambung. Bilang, saya tidak bisa menjawab karena ternyata Matius itu halusinasi. Gak bening berak sama pikir Tami. Ning men cerita. Gimana? Nggak bisa kau jawab? Cemana ya? Nggak bisa ku jawab itu Nora karena bisa, Dek. nggak nyambung gitu loh. Berarti bagaimana Yang penulisannya si ditanyakan Matius sama itu? kau tuh Betul apa mana lebih duluan Islam Valid atau nggak? Kristen? Tervalid nggak ini? Loh. Valid Oh betul my nggak God. ini? Ada kebangkitan massal? Enggak, itu aja dulu kau jawab. Memang pernah ada kebangkitan massal? Loh. Kok nggak nyambung? Yang pertanyaan saya itu dulu kau Yang jawab saya dulu. tanya, begini loh. Kitab Kristen lebih dulu daripada Al-Quran. Tunggu kau jawab dulu ini Oke. baru saya jawab. Kau Oke. jawab dulu ini. Sama Ustaz Baru saya Arif, jawab sama pertanyaanmu yang Ustaz kedua nih. rangkum. Ya, Kau kan? jawab dulu. Sementara Iya. Al-Quran rangkumnya abad 7. Nah, pertanyaan saya, Loh, awak bertanya pula dia. ya, saya baca di dalam Matius 27, ini katanya ada kebangkitan massal orang soleh. Kudus. Yeah. Nah, sekarang Kemungkinan mereka di mana? itu aku nggak paham. Yang intinya saya menanyakan kau percaya nggak duluan Kristen daripada Islam? Kalau nih dong. Udang nih, nggak kotoran isi kepalanya nih. Cuma Jawaban itu tadi yang butuh jelas sama kau, tidak Nora. percaya Kau itu jawab dulu. karena Kenapa kau nggak mau mungkin jawab? dalam Bible mah tertulis sejarah mau yang jawab. tak terbukti Bukan, nanti ada. saya jelaskan, Sal. Bro, Bible itu penulisnya aja nggak jelas. Apa yang terjadi dalam Bible Lagian ya, Nora. dibuktikan. Nggak ada dalam Siapa yang sejarah moderator manapun di itu. sini? Habis waktu kau tuh jadi Google. Bentar Bang Jo. Conge, kata Kak Nora tadi kau jawab dulu. Kalau kau bahas Saya bertanya kok saya pula menjawab. Kau Iya, jawab kalau pertanyaan agama- pertama saya baru saya jawab pertanyaannya. Aja lah. Turunkan Oh, turunin gitu. aja diskusi itu, nggak bisa diskusi, nggak turun aja. pandai. Turun aku adek ah. Cuma Mandi dulu. nggak ada ilmunya. Mandi. Apa itu? Besar suara aja. Karis itu abad ke-16.
Jadi begini ya, kalau dia menyinggung agama apa yang paling duluan? Emang Islam sudah ada. Ya, Islam itu kan artinya selamat. Orang-orang yang mengikuti perintah Allah, mengimani Allah dan Rasulnya, ya selamatlah. Nabi mulai pencipta Nabi Adam. Apakah Nabi Adam itu menyembah berhala? Apakah Nabi Adam pagan? Enggak. Nabi Adam beriman kepada Allah. Dia selamat. Gitu loh. Islam tuh udah pasti seorang muslim. Islam tuh sudah pasti muslim. Paham ya? Karena muslim tuh artinya berserah diri. Yang lain aja lah. Fight dia. Cuman masalahnya Kristen ini siapa yang menyebarkan agama? Tervalidasi nggak langsung dari Yesus. Yesus mengatakan Bani Kristen. Nggak ada. Kalian tuh tercampakkan. Delon, selamat siang. Selamat siang. Ya. Karesten bang ya? Saya Kristen tapi Muslim saya, nggak mau Kristen karena saya bukan pengikut Paulus. Maksudnya Itu artinya apa, Bang? Hah? Muslim artinya apa? Ya Muslim, saya belum sampai di situ. Saya belajar Kak Nora, tetapi yang saya bilang, yang saya apakan, saya Kristen, keluarga Kristen yang melahirkan saya Kristen, tapi saya Muslim. Iya, Muslim itu artinya apa gitu loh, Bang? Ya agama Islam gitu. Abang udah bersyahadat, Bang? Udah bersyahadat, saya udah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha Udah mualaf. Oh. illallah Muhammad Rasulullah. Oke. Terus Abang kenapa bilang tadi Kristen? Yang Tuh, apa? Macet-macet. ya saya Kristen. Oh, sinyalnya agak. Dulunya saya Kristen. Susah. Udah bisa. Lanjut lagi. Ya, coba jambak Gitu yang dia. lain, Sal. Oke. Masya Oke, Allah, Kak Nora. semoga Bang istiqomah ya. Abang jaringan abang jelek loh, Bang. Bang Delon di daerah mana, Bang? Saya di Sumatera, di Medan, Bang. Oh, di Medan. Aduh. Iya. DM Bang, biar bisa komunikasi kita, mana tuh bisa ketemu. Oke, siap Bang, siap. Saya hanya ingin lebih banyak mengetahui tentang Islam dikarenakan saya baru mualaf nih. Oh, cocok tuh kalau gitu, Bang. Ya udah, saya Makanya saya senang sekali karena saya gini berterima kasih juga sama Bible karena Bible itu yang mengantarkan saya ke agama Muslim gitu. Karena kayak mana kita bilang, Yesus bilang sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, Allah katanya kan gitu. jadi banyak Bible makanya jadi mualaf ya, bukan karena dakwah Islam. Memang taruh berarti. Diskusi Saya itulah. Bang Faruk nih, cocok nanti kita ketemu Bang Faruk dah. Karena capek saya belajar Bible ini memang betul. Siang malam pun saya pelajari. Kata Yesus juga menyembah Allah gitu, bukan menyembah Yesus ya kan, bukan menyembah dia kan gitu. Cuman ilmu saya belum banyak Bang, karena baru-baru saja ya kan. Berapa lama Bang belajar itu tentang Islam? Kalau Islamnya paling baru 2 tahun Bang. Belajarnya sebelumnya berapa lama? Kalau Islamnya saya baru paling 2 tahun Bang. Oke, nanti kita ketemu, kita ngobrol enak nih, bahas pengalaman Bang Delon nanti, insyaallah. Ya Bang ya, nanti. Oke, siap.
Iya. Jaringan abang Siap, nggak siap. bagus itu. Ya, halo Ida. 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 Aduh, diturunkan aja Sal. Barakallah Kak Merpati, barakallah. Cek yang tadi itu mana yang tadi? Aduh, saya Tenggelam baru dia. ganti baju. Tenggelam dalam Jadi kegelapan. agama Islam itu teman-teman ya memang sudah ada sejak Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam gitu kan. Jadi Nabi Adam itu merupakan salah satu rasul. Kenapa disebut dengan utusan Allah? Karena beliau itu berkomunikasi langsung dengan Allah pada penciptaan pertamanya. Makanya kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam, yaitu berupa nama-nama binatang, nama-nama hewan, nama-nama tumbuh-tumbuhan, dan nama-nama semua yang ada di bumi ini. Asma'akullah summa ardahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha. Nah, itu kan. Nah, kemudian di dalam surah Al-Anbiya itu disebutkan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Di surah Al-Anbiya di ayat 92-nya itu jelas bahwa agama tauhid itu adalah agama yang kemudian menyembah satu-satunya Allah yang benar. Ya umatnya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid itu adalah agama yang pemeluknya itu menyembah satu Tuhan saja. Fa'budun, maka sembahlah aku. Itu kata Allah di dalam surah Al-Anbiya. Maka kemudian Islam itu mengalir terus ke Nabi Nuh sampai kepada Abraham. Begitu ceritanya kalau ditilik dari sejarahnya. Jadi di dalam surah Asy-Syura lagi dikatakan, saya bacakan terjemahannya saja. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wariskan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Itu ada di surah Asy-Syura ayat ke-13. Jadi semua para nabi mulai dari Nabi Adam sampai ke Khatamun Nabiin, yaitu penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad, itu adalah beragama Islam. Sekarang saya meroreng kepada teman tadi yang perempuan itu, tunjukkan bahwa ada Tarif di atas. Henis, ya, tunjukkan bahwa Kristen itu sudah dijalankan oleh nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Abraham misalnya, atau Nabi Adam, sejak Nabi Adam, Ibrahim sampai ke Yesus. Silakan, bahwa mereka adalah umat Kristen. Jawab pakai data ya. Jawab pakai data. Mas Arief, udahkah kamu membahagiakan istrimu hari ini sama Jawab anak? dulu pakai data. Kalau di dalam Islam gampang, di dalam Islam, di dalam Kalau Islam nggak nyambung, sebentar dulu. Tolong di mute moderator, di mute Nggak dulu. penting. Di mute dulu. Saya ingin jawab pertanyaan dia tadi. Sudahkah Anda memuliakan istrimu saat ini sesuai dengan ayat di dalam Al-Qur'an? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan kemudian istrimu hargailah secara baik. Perlakukan istrimu secara baik. Itu di dalam surah di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an. Kalau nggak salah di surah An-Nisa. Sekarang di dalam kitab Bible Anda tunjukkan kalau suami itu harus menghargai istrinya. Tunjukkan ayo. Yang intinya Tunjukkan datanya. Saya sudah menunjukkan data bahwa saat ini, hari ini saya memuliakan istri saya sesuai dengan ayat di dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf.
Ya, Bahas, sudah ya. bahas bisnis lah kita, Arif. Jadi Dan enak rasanya. gaulilah istrimu Nah, bisnis lah kita dengan bahas. baik. Menghasilkan ini ada menghasilkan Nggak ini. nyambung. Saya Ya. sudah menjawab. Saya sudah menjawab pertanyaan yang terakhir Anda. Sudahkah Anda memuliakan istrimu, menghargai istrimu saat ini, hari ini? Jawabannya saya sudah. Sesuai dengan ayat dalam Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, dan perlakukanlah dan gaulilah hanya istrimu teori, secara baik. teorimu, Arif. Teorimu itu mudah kali buat teori. Loh, ini data di dalam Al-Quran. Sekarang saya Ini buktinya tanya. kamu menyanyikan Saya Mana tanya, dari Bibelnya? Bahas agama orang lain. di Bible Anda tunjukkan bahwa seorang laki-laki, seorang suami menghargai istrimu. Apakah Anda dihargai oleh suami Anda sekarang? Tolong jawab sesuai data di dalam Bible. Enggak, di mana buktinya kau memuliakan istrimu? Mana dia Silakan, dalam- silakan. dalam Bible bahwasannya Silakan, silakan bertanya, yuk. Mana buktinya kau memuliakan istrimu? Henny, beginilah. Silakan jawab, saya Kalau diam. kau sudah sedikit Ustadz, kan begini, kita ini kan berdiskusi, kau sudah membawa ranah pribadi. Mana buktinya kau memuliakan istrimu? Harus ditunjukkan. Kan lucu kau. Iya, kalian itu perlu Kita sudah mengorek sebentar. Kau Bukan kan cuma- ini cerdas, sebentar dulu lah. Ya, janganlah kita diskusi di sini membawa ke ranah pribadi lah. Ya, nggak usah lah. Masa kau mau korek-korek Kalian itu bagaimana perlu rumah tangga disadarkan, Nora. orang? Sabar dulu, sabarlah. Masa kau mau korek? Sabarlah dulu. Kau ini, makanya ini saya bilang kan, Kristen ini, kalau ada dari saudara muslim yang menanggapi kau dengan baik dan santun, dengarkan dulu. Karena apa? Kita dari sini berdiskusi, bukan mencari ranah pribadi. Dari tadi nggak ada loh kamu disinggung. Ini coba tunjukkan kau mesranya dengan suamimu. Bagaimana kau sudah dibaikkan dengan lakimu? Nggak ada kan? Karena apa? Bukan itu konteksnya. Coba sekarang kutanya kau, Nora, apa tujuanmu membahas agama? Jawab dulu, Henny. Jawab dulu pertanyaan saya yang tadi. Tadi Saya begini, sudah Ustaz merori. Arif. Tunjukkan Tadi bahwa begini Kristen ya. itu, sebentar dulu, Stinora. Tunjukkan bahwa Kristen itu diimani oleh mulai dari Nabi Adam, Abraham dan keturunannya. Tunjukkan di Biblemu. Tunjukkan Bisa gila kalian bahwa nanti dia gila. itu beragama Udah Kristen. gejek kalian Tunjukkan. nanti yang lain itu semua. Jadi begini ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus itu yang memiliki jabatan Kristus siapa? Yesus. Tidak ada di zamannya Adam. Nah, sementara Nabi Adam itu sudah diangkat oleh Allah jadi rasul. Islam itu mengimani Allah. Nabi Adam lah rasul pertama di dunia ini pada waktu diutus oleh Allah. Karena apa? Rasul itu adalah seorang utusan yang langsung berkomunikasi dengan Allah. Kan begitu. Nah, berarti kan sudah ada Islam sejak dahulu. Beriman kepada Allah. Nah, Kristen, pengikut Kristus. Adanya pada waktu Yesus dilahirkan. Dan Yesus yang dilahirkan manusia ini ternyata dijadikan Tuhan. Paham ya, Henny? Jadi kau punya agama, kau bilang, itu adalah agama yang menyembah kepada makhluk. Sementara kepada Nabi Adam, itu tidak diajarkan menyembah kepada makhluk. Nabi Adam tahu ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sujud menyembah kepada yang menciptakan langit dan bumi. Sementara Kristen sujud menyembah kepada manusia yang diciptakan. Dilahirkan dari seorang perawan, ya, baru dijadikan Tuhan. Yang menjadikan Tuhan pun itu adalah si penyesat yang bernama Paulus. Yang katanya mendengar suara Tuhan di perjalanan ke Damsik. Nah ini simpel sebenarnya. Karena Musa tidak menyembah manusia. Nabi Nuh tidak menyembah manusia. Sudah Islam dari dahulu. Orang yang tidak menyembah manusia, orang yang beriman kepada Nabi dan Rasulnya, beriman kepada Allah, itu adalah Islam. Muslim berserah diri. Lah Kristen berserah diri kepada siapa? Menyembah siapa? Menyembah manusia. Mana lah kau diakui, bro? Buat malu aja. Kau lari ke rumah tangga Ustadz Arif. Ya lari ke rumah tangga, kan lucu. Buktikan di mana, tunjukkan, kan lucu. Mau mesra-mesraan kau lihat, cium-ciuman begitu. Mana lah otakmu ini? Kebanyakan minum apa kau nih? Mabuk kau nih. Ya, Bung, saya masih ingat, saya ingat Utenora. Jadi sebelum Adam itu kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi, beliau sebelumnya diajarkan oleh Allah tentang nama-nama dan jenis hewan dan jenis tumbuhan dan semacamnya, yaitu di surah Al-Baqarah
ayatnya seperti ini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa ardahum 'alal malaikati faqala anbi'uni haula'i in kuntum shadiqin itu. Jadi kemudian setelah itu fatalaqqa ya Adam min rabbi kalimatun fataba alaih. Maka kemudian Adam itu diajarkan tentang cara bertobat. Fataba alaihi, maka bertobatlah Adam kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah menerima taubatnya. Lalu kemudian Allah itu menurunkan Adam ke bumi sesuai dengan skenario Allah itu bahwa di bumi ini nanti akan dijadikan sebagai khalifah. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berkata, berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Begitu Tinura, tepuk tangan. Nggak ada, aku nggak bisa, nggak ada shortcut. Tepuk tangan di bawah. Apa ya? Begini, Ustadz Arif, dia larikan langsung ke rumah tangga Ustadz Arif kan. Ustadz Arif kan mengeluarkan dalil nih, suami itu memuliakan istrinya, kan begitu. Nah, dia nih mungkin mendapat perlakuan yang tidak baik dari lakinya. Ya mungkin dapat kekerasan rumah tangga dia. Saya sudah menampilkan datanya di dalam Al-Qur'an. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah istrimu itu secara ma'ruf, secara baik, gitu kan. Sudah. Kalau sampai roaring, di mana ayat-ayat yang sesempurna Al-Quran itu di Bible itu? Iya, memuliakan istri. Iya. Silakan. Nggak ada. Nggak ada ya? Kata Ada di Paulus. Bible itu wanita Yang itu ada harus kata patuh Paulus pada ini. suaminya sampai mati kan, walaupun disiksa dipukuli. Tubuh istri menjadi hak suami dan tubuh Iya. suami menjadi hak istri. Itu yang ada. Diperhambakan Makanya si itu Heni minta istri. tunjukkan, kalau di Bible. buktikan katanya. Apa yang mau dibuktikan, Heni? Nampak kali kau mendapatkan perlakuan tidak baik dari laki kau. Ya, nampak kali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, Didik. Aduh. Ya, assalamualaikum Bunda Nora, salam-salam aja. Waalaikumsalam. Saya baru bisa naik. Salam, semoga sehat buat Bunda Nora, Bang Ustadz, Bang Ya. Ustadz. Ini Bang Juma, tadi sudah. Gak tahu Bang Zuma tidur kayaknya rehat, tapi YouTube Belum. jalan memang. Beliau masih beraktivitas beliau. Oh. Oke, sudah salam-salam begitu aja Bunda Nora yang cantik. Ya. Loh Nora, bukankah kau dipukuli suamimu, makanya kau jadi janda? Nah, laki-laki muslim yang memukuli istrinya itu adalah laki-laki yang tak berotak. Karena ada dalilnya, kau memuliakan istrimu. Nah, tapi kalau kresteng, terjadi KDRT, hancur pun babak belur muka kau, Heni. Bertahanlah kau sama algojo tukang pukul. Bertahanlah kau sama penjudi pemabuk. Karena yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Ya. Jadi kau siap-siap menjadi apa? Samsak. Bum 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 bang bum bang. Nah, gitu. Jadi kalau waktu dia pulang, "Woi, mana makanku?" katanya kan. Kau bilang sebentar dulu, langsung kau jadi samsak. Cucuk. Ah, selesai. Palingan kau menangis. Oh. Kau telepon mamamu. Oh, Uma, kenapa nak? Dipukul aku sama menantumu. Itu kalau di Bible juga, kalau dibaca itu ya, untuk menjadikan seorang istri haruslah dipaksa dulu, ditiduri dulu, ya diperkosa dulu, baru bayar bapaknya pakai 50 sikal atau 600 gram perak. Setelah itu dia harus jadi istrinya, nggak boleh enggak. Dan setelah itu orang nggak boleh meninggalkan suaminya, tetap jadi istrinya. Biar disiksa, biar dipukuli, nggak boleh. Suami juga nggak boleh menceraikan dia, nggak boleh meninggalkannya. Nora, bukankah kau diusir dari kampungmu? Iya. Karena apa? Tak tahan mereka. Ketika Nora memualafkan satu rumahnya, satu keluarganya dimualafkan, tidak terima saudara-saudara kami. Makanya kami diusir dari situ. Yang botolnya itu bukan rumah kontrakan.
rumah kami sendiri, kami diusir dari rumah kami. Tapi ya, bapak kami setelah menerima Islam berbesar hati, tidak mau juga hidup di lingkungan babi-babi, ya kan? Makanya biarlah pindah. Cari damai. Untuk apa kita ada di lingkungan babi-babi? Kan begitu. Nggak masalah ini. Intinya kami diusir karena tidak tahan mereka melihat Nora rupanya ya bisa memuaskan satu keluarganya semua. Itu pusing pendetanya. Pusing sekali. Diusirlah 7 gereja di dekat rumah kami loh. Ya kan, kami mendengarkan no, penyembahan kepada Sibilis. Gak tahan kami karena ada doa tautnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk, Heni. Nah, menurut Bible kamu ke Galatia 3 nomor 13, yang terkutuk itu siapa? Ya kan? Berarti Galatia 3:13. Kristus menanggung kutuk karena kita. Sebab ada tertulis di apa dulu? Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Nah, bagi Kristen yang digantung pada kayu salib itu siapa, Heni? Ya udah, kalau kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagi kami yang terkutuk itu adalah setan. Bagi Kristen yang terkutuk itu adalah, silakan dijawab. Ngeri nih Heni, ya. Kalian bangga ada manusia yang disalibkan, dia terus terkutuk. Yang mengutuk manusia itu di dalam Ulangan 23 nomor 21 sampai 23. Kalau nggak salah ya. 21. Hah? 21. Nomor Ulangan 21. 21 nomor 23. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, janganlah engkau membiarkan mayatnya semalam-malaman. Nah, yang mengutuk orang yang di kayu salib itu adalah Elohim. Ulangan 21, 23, silakan dibaca. Nah, bagi umat muslim, Heni, yang dikutuk itu adalah setan. Bagi Kristen, yang dikutuk adalah Kristen. Amang, sampai kali lah kau bilang kayak gitu, Nora. Kayu Nora. salib, Heni. Aduh. Ini. Mau kau bilang pun, Nora. Heni. Terkutuk. Mau kau bilang saya yang terkutuk. di kayu Mau kau salib, bilang Heni? Yesus terkutuk. Tak ada pengaruhnya. Coba baca Galatia 3. Alah baca. Emang Coba aku baca. anak TK membaca. Baca. Aduh, Baca. membaca pula kau ajari aku. Nah, kalau dia minta naik, jangan dinaikkan karena dia sudah kepanasan. Karena nampak Dari kau tadi nggak kita pandai kasih baca. kesempatan loh. Nggak Kasih pernah kesempatan baca Heni sejarah, membela nggak dirinya. nggak tahu membaca Dari tadi literasi. kami kasih kau kesempatan sembarangan. untuk membela dirimu, Heni, tapi Ya. nggak kau gunakan kesempatan itu, ya. Makanya maunya waktu kau ditawarkan, kau bela. Ternyata Nora yang dikutuk itu bukanlah seperti yang kau pikirkan, ya kan? Begitu, saya pakai data Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Ada orang yang digantung pada kayu salib, mati bangkit pada hari yang ketiga, dia jadi Tuhan. Bagi umat muslim yang terkutuk itu adalah setan. Berarti kalian menyembah setan, begitu ya Heni? Ya, silakan kau typing di bawah. Iya. Ya, Mawar. Arek kayak PIP teh meureun wiroyan. Arek kayak PIP teh meureun Paulus makanya. kan iblis lah bapak Kan sebenarnya ya. anak yatim dari kelas 1 siapa? Itu orang jujurnya Muhammad Jikri gitu nya. Itu teh ya, jauh. Mawar. Jujur orang menulis Muhammad Jikri nya. Ya, mute. Emang anak yatim. Sal. sebenarnya. Turunkan aja, Sal. Turunkan aja, Sal. Bodoh amat arek mendengarkan teh. Ya, Heni, gimana?
Nggak ada yang bisukan tappingnya Henny kan? Jangan dibisukan ya. Biar aja dia berkuar-kuar di bawah. Si Henny ini suka kali lari ke pribadi. Lari ke lakiku suka pukul. Lari ke satu keluarga kami diusir. Kita dari tadi nggak ada membahas pribadimu loh. Kau yang tadi menyinggung. Ketika giliran disinggung, nggak terima kau. Gitu loh. Nggak penting juga bahas dia, nanti memperbolehkan dia di kalangan Kristen dianggapnya bisa mengganggu kaum muslim. Usah. Yang lain aja ada lagi nggak yang moderator Kristen, boleh naikin aja yang lain. Banyak, ini ada 6 orang ini. Nggak Siapa nih? penting itu, orang gila. Dari tadi dia nggak tahu literasi, dia bilang pula Hindu yang pertama kali, dia nggak tahu Hindu sejak kapan dikisahkan. Siapa Dewa Wisnu? Kalau mau tahu baca literasi. Siapa Brahma? Kayak gini Kak Nora ya. Ada setan di dalam lubang hidung orang Islam. Kalau di lubang hidung orang itu ada Tuhan. Kuat kiri. Enggak, dia tanya aja siapa penciptaan manusia pertama, gitu aja. Menurut Bible dan menurut Al-Quran, siapa? Dia nggak jawab. Menurut Bible Adam, tapi menurut Iya. Kristen Yesus, Ustaz. Beda loh, menurut Bible sama Kristen. Kalau kata Kristen Yesus, kalau kata Bible Adam, kata Al-Quran juga Adam, beda. Pertanyaan saya nggak dijawab dari tadi. Apakah Kristen itu juga dianut oleh Abraham, kemudian Ishak, Yakub, Musa, Salomo? Apakah beragama Kristen? Silakan dijawab. Kalau di Al-Quran ada datanya bahwa para nabi dan rasul utusan Allah itu menuhankan satu Tuhan. Kan gini ya, literasi tertua tentang ketuhanan itu Taurat ya, Tanak menceritakan tentang pencipta di Kejadian. Yang menciptakan siapa? Yahweh, Tuhannya para nabi-nabi. Kan gitu. Dalam Islam juga diceritakan sama. Yang menciptakan itu Sang Maha Pencipta, Tuhan para nabi-nabi. Hanya beda namanya nggak sama. Yahweh bukan nama, tapi tentang menyebutkan Sang Maha Pencipta yang tetap hidup. Bedanya dengan Islam, menyebutkan namanya adalah Allah karena dia sendiri menyertai pada Musa, inanya Allah kan. Beda di situ, tapi dalam kekristenan gimana? Nggak jelas Tuhannya siapa. Bingung mereka antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini ada tamu tak sapa Ini dulu. kok berisik ini? Di mute dulu moderator yang berisik ini. Calling. Halo calling. Calling si Hombing, Ruli. Oh, iya. Halo, Sorry, calling. Kak. Sorry, iya. Iya, Kak, iya. Ya, agama apa, Bang? Muslim, Kak. Udah terpencetnya, Kak. Muslim. Oke, turunkan Oke, Sal. oke. Bisa turun Bang Calling si Calling si Hong. Si Ya, jadi Hombing. kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah itu mengutus utusan, itu ada yang tidak disebutkan, ada juga yang disebutkan, gitu kan. Bisa jadi agama-agama yang lain itu memang adalah Rasul utusan Allah yang kemudian ajarannya dibengkokkan, bisa jadi seperti itu. Karena Allah itu mengutus Rasul itu bukan hanya 25, tetapi banyak yang mengutus para nabi itu. Iya, hanya yang kemudian yang wajib kita ketahui itu 25. Kan gitu kan. Ada yang tidak disebutkan, ada yang disebutkan namanya. Itu ada di dalam Al-Quran itu. Tapi ada penjelasannya kan, pada setiap kaum diberikan kepada mereka utusan dan ketetapan. Kan ada. Iya, walikulli ummatir rasul. Dan setiap umat pada masanya itu Allah mengutus seorang rasul kepada umat sesuai dengan bahasa kaumnya, kan gitu kan. Iya. Ya, lanjut. Devin? Halo Delvin? Iya. Delvin Laia. Selamat Ya. sore, Dek. Sore kembali. Iya, agama apa, Dek? Kristen. Ya, silakan. Tanggapin. Delvin? Woi. Ya. Ya, silakan, Dek. Yang ditanggapi yang ini. Iya.
Iya. Atau mau bertanya lah silakan, karena pun hostnya lagi nggak standby. Silakan. Cuma mau tanya aja itu Nora. Ya silakan itu. Ya. Aku cuma nanya aja gini, kenapa semua nama-nama Nabi tertulis dalam buku suci? Kenapa nama Muhammad aja yang nggak tertulis? Coba Oke, dijawab, sudah? Nora. Ya. Oke, sudah. Kenapa Nabi Muhammad tidak tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya? Kitab mana dulu, Abang? Di kitab-kitab suci Kristen, ya. Tapi Bible. nama-nama yang lain, Iya, sebentar. Bible. pada ada semua. Bible. Sebentar dulu, Bang. Bible ya? Bible, Bang? Ah, iya. Oke. Ya. Jadi tadi Bang Delvin mengatakan kenapa Nabi Muhammad tidak ada tertulis di dalam Bible. Ya, karena Bible itu kan bukan kitab suci. Bukan firman Allah yang diberikan kepada Yesus. Oke, sekarang ini aja deh. Sebentar yang ini deh. Sebentar yang ini. Ya. Ini ya. Saya tunjukkan sama Abang ya, sebentar ya. Kalau tidak ada nama Nabi Muhammad, saya terima. Tapi Abang jelaskan yang ini. Nih. Kenapa Lulu? Sebentar ya. Abang ada device di situ? Abang ada device? Ada satu lagi? Oke. Coba Abang buka Yohanes 14, Bang. Yohanes 14, Bang. Coba buka, Bang.